Bersama mereka yang berbahagia, mari kita berdiri dan memulai perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
itu tanda paling nyata kehadiran Kristus bagi hidup mereka. Semoga kita sekalian bersukacita, berbahagia, bergembira, karena Allah selalu senantiasa hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mengaku segala salah dan dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Oleh sebab itu saya memohon kepada
Semoga Tuhan dalam Kristus ini dari surga itu berbilang, yang menjadikan kami murid-muridnya yang setia. Sebab dialah yang dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan adalah sumber kekuatan rohani bagi umat beriman yang menunjukkan kehadiran Allah. Sabda itu senantiasa hidup dan tinggal di tengah-tengah kita dalam roh yang anggun yang menjadi penjelmaan tubuh pada kata Yesus. Marilah bersama dengan Allah calon pemimpin pertama, kita semua membuka hati dan pikiran agar kita seutuhnya bersatu bersama Tuhan dalam bacaan Mazmur suci berikut ini. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah geli berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai gunung Allah yang mengikuti Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sabda hidup.
laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak calon penghuni pertama, orang tua, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kurang-kurangnya ada dua hal yang bisa menjadi poin untuk kita renungkan secara bersama-sama. Poin yang pertama ialah berasal dari sabda Yesus, "Akulah roti hidup." Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti yang hidup. Artinya roti yang dipecah-pecahkan lalu dibagi-bagikan kepada dunia dan itu memberikan kehidupan. Makna untuk kita ialah jika hidup kita sungguh menjadi roti yang hidup, maka diri kita itu harus dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada siapa saja yang kita jumpai, dan itulah yang memberikan kehidupan bagi dunia. Tentu ini sebuah pernyataan yang masih abstrak dan butuh hal yang konkret untuk memberikan makna atas pernyataan demikian. Contoh konkret yang bisa dianggap untuk menggambarkan bagaimana diri kita sebagai roti yang hidup minimal demikian. Contoh saja, ada orang yang punya masalah berat misalnya, dia terlilit pinjaman online atau dia punya hutang yang sulit dibayarkan. Kalau dia akan mengadu kepada kita, kalau kita mendengarkan dia dengan setia, dia menangis, dia mengekspresikan segala unek-unek yang ada pada dirinya. Lalu kita setia mendengarkan dia. Kalau dia pulang, dia bahagia, itulah kita sudah menjadi roti yang hidup. Karena apa? Kita mungkin tidak buat sesuatu untuk dia, tapi kita menyediakan waktu untuk mendengarkan dia, itu kita sudah menjadi roti yang hidup. Dan roti yang hidup dalam konteks hidup iman kita, ialah kita hendaknya menjadi orang yang hidupnya menggambarkan apa yang disahkan oleh Tuhan. Jadi kita itu bersumber pada firman Allah, sehingga hidup kita sungguh berkat bagi orang lain. Jadi itu hal yang pertama yang menggambarkan tentang roti yang hidup. Tentu kita punya banyak contoh yang bisa kita buat, yang kita bisa lakukan untuk memberikan arti apa artinya akulah roti yang hidup tadi. Itu minimal satu hal yang bisa kita pelajari. Hal yang kedua ialah gereja itu adalah sebuah persekutuan. Jika gereja adalah sebuah persekutuan, maka komunion, kebersamaan persekutuan persaudaraan itu menjadi bahan dasar, corak dasar atau karakteristik dasar dari gereja.
Jadi gereja tidak ada orang yang jalan sendiri-sendiri. Gereja adalah sebuah persekutuan yang menggambarkan bahwa ini gereja adalah gereja yang utuh, gereja yang saling memberi, berbagi satu dengan yang lain. Maka ada orang yang bilang gini, saya sendiri katakan bahwa Tuhan ada di mana? Boleh Tuhan ada di mana? Tapi ciri khas dari gereja adalah persekutuan. Dari hal yang bisa kita lihat dari persekutuan gereja itu apa? Kita datang ke gereja misalnya, kita bersama-sama dengan seluruh umat merayakan liturgi sebagai pusat dari misteri gereja. Jadi minimal itu kita datang ke gereja. Atau juga kita datang misalnya ada doa di KBG, itu mengungkapkan persekutuan kita sebagai gereja yang hidup di tengah umat. Namun dalam kelihatannya ada yang tadi mungkin gereja itu tidak pernah. Doa di KBG itu mungkin tidak pernah hadir. Jadi saya selalu katakan bahwa gereja kita itu memang gereja sebelah kaki ya. Karena apa? Karena lebih banyak itu perempuan dan anak-anak ya. Kalau laki-laki pun yang sudah tua-tua. Ya, kalau anak muda gimana ya? Ini pertanyaan dari perhubungan kita bersama. Apakah karena pendekatan pastoral yang salah? Atau memang karena umat yang tidak mau datang ke gereja? Ini juga menjadi soal besar dalam kehidupan gereja. Bukan berarti bahwa kita menekankan kualitas dan mengabaikan kuantitas, mengabaikan jumlah, tapi kita mengekspresikan dalam bersama tadi. Itu bagian dari gereja sebagai sebuah persekutuan. Maka umat sekalian sekurang-kurang untuk orang tua, paling kurang ya. Anak-anak itu juga bukan mereka yang ada, tidak kita yang ada mereka. Untuk apa? Menjadi bagian dalam gereja yang hidup. Itu menjadi penting untuk kita mengekspresikan iman kita yang hidup dalam dunia dewasa ini. Jadi minimal 2 hal itu yang bisa kita pelajari dan kita bisa temukan secara bersama-sama supaya kita menjadi roti yang hidup yang memecah-mecahkan kita lalu dibagi-bagikan kepada dunia untuk memberikan itu kepada dunia, dan juga kita memberikan warna gereja sebagai sebuah persekutuan dalam kehidupan kita minimal di stasi ini supaya gereja itu menjadi gereja yang hidup di tengah umat. Semoga demikian. Amin. Umat sekalian yang terkasih, setelah mendengar dan mendengar sabda Tuhan, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus dan Maria, yang memberikan secara dalam pemerintahan Tuhan Yesus, bisa disamakan dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada yang ketiga bangkit dari orang-orang mati, yang naik ke surga dipersilakan Allah Bapa yang kuasa, dan disediakan datang Tuhan ini orang yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, penuhnya yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Doa. Allah sungguh mencintai kita, Dia senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik demi kebahagiaan dan keselamatan kita. Marilah dengan penuh harapan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Bagi pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, terangilah hati para pemimpin gereja dan negara kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar sanggup berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan Kristus di tengah umat Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua kami dengan cinta kasih-Mu. Semoga mereka pun boleh membagi cinta dan kebahagiaan bersama kami anak-anak calon komuni pertama pada hari ini. Marilah kita mohon. Bagi para guru, penjasa dan pendidik, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu atas para guru, penjasa, dan para pendidik kami yang telah dengan setia mendidik dan membimbing kami, anak-anak calon komuni
Kini tiba saatnya kita memasuki liturgi Ekaristi. Bagi anak dan orang tua akan mengantar bahan persembahan sebagai tanda penyerahan seutuhnya kepada Tuhan untuk dikorbankan bersama Tuhan Kristus. Kita sekalian menghadiri perayaan semua ini juga diangkat agar menyerahkan segala niat baik hati kita sebagai persembahan beringat kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengorbankan kebenarannya kepada kita. Mari kita membawa seluruh persembahan kita ini dengan keinginan malu yang mulia. Kehadiratmu Bapa Maha Kasih.
agung kepadamu bersama anak-anak yang sangat rindukan santapan kudus ini. Semoga Engkau berkenan menerima, memberkati dan menguduskannya, agar menjadi sumber kekuatan bagi kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami tetap setia dalam siaran menuju perjamuan surgawi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas menerima sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau meneruskan kaum beriman dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang muni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Dari sebab itu kami menghadap kemeja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami berlari ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dia, dan kami bersama seluruh para malaikat tak henti-hentinya memuji Dia dengan bernyanyi. Angkatlah nyanyian gembira, puji Tuhan di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah
Tuhan Roh, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Fransiskus serta semua rohani-rohani. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk sakramen-sakramen gereja yang boleh kami rayakan sebagai tanda kehadiran-Mu yang paling nyata. Hari ini ya Tuhan, kedua saat dalam doa pertama akan menerima tubuh dan darah Yesus untuk pertama kali dalam hidup mereka. Berkatilah, lindungilah dan tuntunlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi putra dan putri kesayangan-Mu. Bagi memberkati orang tua, keluarga, dan semua orang, tangan-tangan kelihatan yang selalu senantiasa mendukung hidup mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan penuntut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah
kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan berikan salam bersama.
orang anak diambil kebutuhan dari si Bolehi, kalau menunjukkan ke Kristi. Mengerti ya? Bapak nanti mau dipanggil.
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah cinta dan kemuliaan dalam santapan kebenaran. Semoga misteri cinta ini menjadikan kami semakin mencintai Kau dan melayani sesama dalam hidup dan karya kami sehari-hari di tengah keluarga KBG dan lingkungan masyarakat kami, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin.
sebagai bapa dan mama tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk dikenang selamanya. Namun, Hanyalah sarana-sarana rohani ini, gunakanlah ini selalu agar engkau semakin mengenal sahabatmu Yesus Kristus dan semakin akrab dengan Dia. Jadikanlah Dia sebagai kekuatan hidupmu dan siap menjadi saksinya pada hari-hari yang akan datang. Semoga engkau kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, keluarga, gereja, dan bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Mama. Hadiah dari Bapa dan Mama ini membuka hati saya untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan ini permintaan saya bagi Bapa dan Mama, bahwa bukan hanya memberikan kami hadiah ini, tetapi terutama Bapa dan Mama selalu mengajak kami untuk selalu ke gereja, rumah Tuhan untuk bertemu dengan guru dan sahabat kami yang hari ini telah kami terima dalam diri kami. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon perhatian sebentar untuk mendengarkan beberapa ungkapan yang akan disampaikan. Hari Jumat 8 Agustus 2025. Yang pertama, Dewan Fasilitasi Sosial bersama umat mengucapkan persiap kepada ke-12 anak kita yang barusan menerima sakramen komunitas pertama lewat bulan pastor dan juga orang tua yang berbahagia. Yang kedua, Dewan Fasilitasi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pastor yang sudah berkenan memberikan sakramen Tuhan pertama kepada kami di sekolah ini melalui perayaan Ekaristi bersama umat pada pagi hari. Sekali lagi terima kasih. Yang ketiga, Dewan Fasilitasi juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DOR, dirjen promosi atau organis pemangkus Sandibu yang sudah bersedia mengiringi lagu di stasi Solo ini, walaupun perasaan kalian terus kepada sedikit kesalahan, namun pemangkus Ibu selalu tetap berusaha dan kami hingga hari ini mempersembahkan lagu yang terbaik di stasi ini, khususnya kepada kedua anak dan orang tua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Khusus yang sudah hadir mengambil foto atau video mulai saat awal perayaan hingga sebentar akan berakhir.
saja kepada semua peserta seperti juga singkatnya Bapak Ibu umat yang selama ini sudah mencukup hingga sampai saat ini proyek kita berjalan dengan baik dan sabar akhir. Dan yang berikut undangan dari panitia komuni pertama dari 12 anak dan juga orang tua. Mengundang yang pertama Bapak Pastor sahabat ini pada Bapak khusus Bapak Organis Pematus dan Ibu anggota board, Bapak Ibu guru baik di lembaga SD, TK, SMP, pemerintahan desa, tokoh umat, tokoh masyarakat. Sekali lagi, sebentar setelah perayaan ini kita diundang untuk bersabar di pelataran gereja untuk menyambung rasa sukacita, menyambung rasa persaudaraan kegembiraan kita sebentar. Sekali lagi, saya cek di luar umat yang kosong, cuma kita yang ada gereja dari sebentar kedua kita semua bersabar sehingga acara kita segera dimulai dan segera berakhir. Yang terakhir perlu saya menegaskan kepada Bapak Ibu yang sebentar ada acara, semua ada acara namun satu yang boleh sama sistem membunyi-bunyian. Jadi pada saat acara bebas bisa membacakan surat izin kebahagiaan. Sebenarnya dari kita sampai siang, bukan dari malam kita sampai siang. Apabila ada kata-kata masalah itu kami sabari penanggung jawab. Mari kita bersiap. Dan yang terakhir, selalu berprestasi menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Apabila di awal proyek hingga proyek tersebut ada kehilangan, ada hal yang mengganggu dalam kesadaran kita pada tempat dan kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian beberapa penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua. Umat sekalian yang terkasih, sebagai imam pimpin perayaan, saya secara pribadi menyampaikan persiapan kepada 12 anak yang sudah menerima kebenaran Kristus untuk pertama kali dalam hati mereka. Saya berikan berita mereka. Juga yang turut berbahagia orang tua, yang saking berbahagia orang tua oleh anak yang terbaik. Sehingga saya terbaik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terima kasih kepada para petugas liturgi, Bisdinar, Rektor, anggota KOR, dirjen dan juga organis. Kita juga beritahu mereka. Mereka sudah punya yang baik, mereka telah berdoa lagi. Orang yang bakal bilang, pilih kata bersuara, bahasa kalau kalian mau. Terima kasih untuk seluruh umat yang ada dalam perayaan ini. Minggu lalu sakramen kurang, ada umat terbanyak. Hari ini sakramen lebih, ada umat sedikit.
Saya juga mengharapkan supaya kita menyelenggarakan pesta iman ini dengan bertanggung jawab dan juga dengan beriman. Jangan sampai orang lain dengar bahwa kita kata baru karena kita sambut baru. Ini mencederai sekali yang terima oleh anak kita. Itu saya terberat. Tidak boleh. Dan jangan sampai ada orang lain yang ini. Mereka ini memanfaatkan sekali dan mereka untuk waktu. Tidak boleh. Lebih kurang kita mendengar kesasar penuh tanggung jawab dan juga penuh iman. Itu penting. Boleh salah sampai melewati kita tidak apa-apa, tapi jangan sampai ada kacau. Itu yang penting. Kita menahan biasa. Kita menahan sudah terbiasa. Itu saja. Karena saja malam-malam bukan suatu di pesta ini. Kita mau berlaku. Oh ya, setelah kita keluar menyanyikan lagu lalu foto langsung bersama anak-anak dulu lalu setelah itu orang tua. Bismillah ambil foto seperti muka ada dalam kenangan mereka. Tuhan bersamamu. Kita sekalian juga belajar dan dibimbing berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat sekalian, pergilah bisa komuni pertama sudah selesai. Menyesuaikan saja karena sempit. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih atas segala dukungannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.